Bismillahirrahmanirrahim. Upacara penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro Tim 2 tahun akademik 2020-2021 Rabu 30 Juni tahun 2021 dimulai. Saya berpesan untuk mahasiswa KKN saat terjun di lapangan meskipun dekat dengan rumah Anda akan menggunakan masker double berlapis serta taati 5M. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk melaksanakan tugas perkuliahan dan menekan penyebaran COVID-19. KKN UPI Tim 2 tahun 2021 diselenggarakan selama 43 hari terhitung sejak 30 Juni sampai dengan 11 Agustus 2021. Jumlah peserta KKN secara keseluruhan adalah 4.380 mahasiswa dari 11 fakultas yang diterjunkan di Indonesia dalam 28 provinsi mulai dari Aceh sampai Papua Barat yang terbagi dalam 170 kabupaten atau kota yang terlibat, yaitu provinsi di wilayah bagian barat Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Jambi, Batam. Maka pada KKN periode ini dilakukan dengan secara mandiri atau individu atau dikenal dengan KKN pulang kampung. Bila teman-teman mahasiswa ini gagal, itu masih ada remedi. Tetapi harus diingat bahwa bila keselamatan kita yang gagal, itu tidak ada remedi. Jadi mohon itu menjadi perhatian kita bersama. Keselamatan itu yang paling utama di atas segalanya. Sambutan dan pengarahan oleh Rektor Universitas Diponegoro. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat ya. Moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tahun 2020, jumlah penduduk Batam mencapai 1.157.882 jiwa dengan kepadatan 1.206 jiwa per kilometer. Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas yang meliputi Batam, Bintan, dan Karimun. Kota Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura juga Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam, yang saat ini bernama BP Batam, kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun, penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. Tiban Indah adalah nama kelurahan yang berada di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Mempunyai luas wilayah kelurahan yaitu 5,94 km persegi. Dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 21.295 jiwa dan kepadatan 3.585 jiwa kilometer persegi. Program pertama yaitu program mengenai sosialisasi pentingnya vaksinasi dan bagaimana pelaksanaan vaksinasi yang sudah ada. Di sini vaksinasi mempunyai tujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Dan target peserta itu orang dewasa muda serta bapak-bapak ibu-ibu, terutama yang ada di RT 2 RW 1 Kelurahan Tiban Indah.
Masih dengan program yang pertama, mensosialisasikan tentang pentingnya vaksinasi lengkap COVID-19. Yang pertama, salah satunya bisa menciptakan kekebalan kelompok, lalu juga bisa mencegah potensi komplikasi serius. Dan yang selanjutnya, pentingnya vaksinasi ini mempunyai manfaat melindungi warga yang tidak bisa divaksin. Ada beberapa warga yang tidak bisa divaksin karena memang mempunyai penyakit. Lalu selanjutnya yaitu bisa mengurangi resiko terjadinya penularan COVID. Ketika sudah divaksin dan itu sudah menanamkan sebuah virus di tubuh kita, itu harusnya sudah menciptakan suatu kekebalan di tubuh seseorang. Nah, pentingnya vaksinasi 2 kali itu, ketika yang pertama vaksinasi itu, virus dimasukkan ke dalam tubuh seseorang yang mana virus itu nantinya ketika vaksin kedua akan dikenali dan saat tertular dampaknya itu tidak akan berat. Jadi dibandingkan dengan yang belum melakukan vaksin sama sekali, itu pasti mempunyai efek yang berbeda. Dan untuk sertifikat vaksinasi juga biasanya untuk sekarang peraturan dalam perjalanan darat, udara maupun laut itu diperlukan. Untuk program yang kedua itu mengenai sosialisasi kebijakan PPKM. Kebetulan sekarang sudah mencapai PPKM level 4. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2021, ada beberapa aturan PPKM-nya. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik sekolah, perguruan tinggi, akademik, tempat pendidikan, atau pelatihan itu dilakukan secara daring. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan 100% work from home. Ini semua agar tidak menimbulkan kerumunan. Lalu ada juga pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial dapat beroperasi maksimal 50%. Sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% maksimal staff work from home. Dan untuk karyawan di sektor kritikal dapat beroperasi 100% tanpa pengecualian. Dan untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari itu dibatasi jam operasional sampai jam 8 malam dengan kapasitas pengunjung 50%. Lalu ada juga peraturan PPKM mengenai apotek atau toko obat dapat buka selama 24 jam. Bisa 24 jam dibuka karena siapa tahu mungkin di tengah malam seseorang atau para warga membutuhkan obat. Berikut adalah beberapa dokumentasi mengenai sosialisasi dari rumah ke rumah. Sekian, terima kasih.